Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Itu artinya dia kuat karena senjatanya. Keparat, kita harus membunuhnya. Sambil bergerak menyusul King Ruo dengan murka menyala. Di tempat lain, swus. King Ruo terus bergerak, meninggalkan kawasan gua ular es tersebut dengan kecepatan puncaknya. Bunga teratai es berusia jutaan tahun ini lebih berharga dari satu butir mutiara jiwa abadi Jenderal Api sebelumnya. Membatin senang. Pada saat terus bergerak, tiba-tiba King Ruo merasa kawasan itu bergetar dengan hebat, bersamaan dengan munculnya berbagai jenis aura asing yang bergerak menyebar ke berbagai arah. Aura hewan buas abadi, membatin dengan tubuh bergidik. Tidak lama kemudian, King Ruo merasa gelombang dingin yang sangat luar biasa muncul dengan ekstrim. Sihir ilusi es, ucapnya sambil melepaskan teknik perisai jiwa emas untuk melindungi kekuatan jiwa dan kesadaran dewanya. Tidak hanya kemunculan sihir ilusi es, hewan buas es juga ikut bergerak, keluar dari sarang mereka untuk melakukan perburuan, membuat kawasan yang sebelumnya tenang itu menjadi sangat kacau. Sus, tahu-tahu muncul dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ilusi es, ucapnya sambil melepaskan api hitam melindungi dirinya, membuat King Ruo tampak terkejut. Tahu-tahu, api hitam ini. Penguasa, setiap kami yang berasal dari neraka kuno, pasti memiliki api gelap, sebagai perlindungan alami dari kekuatan yang memancarkan ilusi dan kekuatan emas lainnya. Namun api gelap ini hanya ada pada saat kami telah berevolusi ke tahap tingkat tinggi, jawab Tahu-tahu menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sekarang aku mengerti alasan mengapa kamu selalu dapat merasakan keberadaan sumber daya tingkat tinggi, itu pasti karena benda tersebut melepaskan kekuatan langit dan bumi yang lebih besar dari kekuatan lainnya. Sambil naik ke atas punggungnya. Benar penguasa, pada saat akan bergerak, kembali aura abadi milik hewan buas itu muncul, menggetarkan tempat itu. Membuat Tahu-tahu langsung bergerak dengan kekuatan puncaknya. Penguasa, ini aura kaisar tertinggi hewan buas, jika bertemu dengannya kita tidak akan pernah selamat. Ucapnya dengan serius. Benar, kekuatan ini bahkan lebih besar dari kekuatan abadi yang bisa aku lawan. Kawasan terlarang sihir laut salju, benar-benar tempat yang sangat mengerikan, ucap King Ruo sambil berdiri di atas punggung Tahu-tahu dengan waspada. Benar penguasa, tempat ini benar-benar mengerikan, ucap Tahu-tahu menanggapi. Di tempat lain kawasan terlarang sihir laut salju. Ratusan sosok yang terdiri dari berbagai kelompok yang sedang melewati kawasan lautan salju itu juga dikejutkan oleh kemunculan sihir ilusi es, dan aura hewan buas abadi yang membuat mereka merinding. Namun yang membuat mereka semakin khawatir adalah pergerakan besar hewan buas es yang muncul dari berbagai arah, yang sepertinya menargetkan keberadaan mereka. Bersiap, ucap pemimpin rombongan tersebut, terus bergerak sambil mengeluarkan senjata mereka. Dalam waktu singkat, mereka melihat kemunculan kawanan serigala es raksasa yang langsung bergerak mengepung mereka. Bunuh mereka seperlunya, ucap pemimpin kelompok agar tidak terlibat pertarungan dan menghambat perjalanan mereka di tempat itu. Sus, kilatan cahaya keemasan tebasan pedang bermunculan, menghalau kawanan serigala es raksasa yang berusaha menerkam mereka. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Di tempat lain, swus, Tahu-tahu terus bergerak, menjauh dari kawasan dalam lautan salju tersebut dengan kecepatan puncaknya, sambil mendengar sayup suara pertempuran yang telah menggetarkan tempat itu. Penguasa, ada pertempuran hebat, apakah kita akan melihat mereka? Terus bergerak. Aku rasa Ronggi Wancong dan rombongannya pasti bersama rombongan besar itu artinya mereka aman, jawab King Ruo dengan tenang. Baik penguasa,
sambil terus bergerak dengan menghindari tempat-tempat terlarang dan hewan buas yang bermunculan di sekitar tempat yang dilewatinya. Menjelang pagi, King Ruo akhirnya keluar dari kawasan dalam laut salju tersebut. "Tahu-tahu, aku rasa tempat ini sudah aman," ucap King Ruo. "Benar penguasa, aku juga tidak merasakan jejak aura hewan buas tingkat tinggi lainnya." "Baik, sekarang kamu sudah bisa kembali ke dalam dunia jiwa." Sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. "Baik penguasa." Lalu memasuki dunia jiwa. Setelah tahu-tahu kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu melanjutkan perjalanannya. Sus, sus. Sosoknya bergerak meninggalkan kawasan hutan salju raksasa tersebut dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, 1 jam kemudian, Rongki Wancong dan rombongannya bersama rombongan besar itu keluar dari kawasan dalam lautan salju, lalu bergerak keluar dari kawasan itu dengan kecepatan puncaknya. "Akhirnya kita benar-benar tiba di kawasan kuno bagian barat," ucap Rongki Fei dengan tenang. "Benar," ucap tetua lainnya dengan gembira. "Pangeran, apa rencana kita selanjutnya?" tanya Rongki Fei. "Kita akan langsung bergerak menuju lembah darah kuno." "Baiklah," ucap Rongki Fei dan rombongannya, lalu memisahkan diri dari kelompok besar tersebut. Namun pada saat mereka hendak pergi dari tempat itu, tiba-tiba lolongan keras dari serigala es dari kawasan dalam hutan salju yang melepaskan serangan jiwa, menyapu kawasan luar lautan salju tersebut. "Perisai jiwa emas," ucap Rongki Fei sambil bergerak pergi dengan kecepatan puncaknya, diikuti Rongki Wancong dan rombongannya, yang tidak menyangka bahwa hewan buas abadi itu adalah serigala es yang kawanannya telah mereka bantai sebelumnya. Sus, sus, beberapa pemuda dan sosok paruh baya yang tidak siap dengan serangan jiwa itu terus berjatuhan dan terluka parah. "Terus bergerak, jika serigala es itu tiba di tempat ini, kita tidak akan selamat," ucap yang lain sambil terus bergerak meninggalkan tempat itu, sambil menyelamatkan mereka yang berjatuhan. Di tempat lain, King Ruo yang benar-benar telah keluar dari kawasan salju tersebut tiba-tiba berhenti, saat mendengar lolongan yang bahkan dapat menewaskan langsung semi-abadi tingkat 7 tersebut dengan bergidik ngeri. Ternyata hewan buas abadi itu adalah serigala es raksasa. Beruntung sosok itu tidak menyerang saat berada di dalam hutan salju. "Semoga Rongki Wancong dan rombongannya sudah keluar dari hutan salju," ucapnya lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Menjelang siang, King Ruo akhirnya memasuki kawasan yang melepaskan aura panas yang cukup tinggi. Sus, sosoknya bergerak menuju pohon raksasa yang ada di depannya, dan beristirahat di tempat itu sambil mengeluarkan peta kawasan kuno bagian barat dari dalam cincin penyimpanannya. Sus, Huo Zhaodao muncul di sisinya memeriksa kawasan yang mereka tempati itu dengan seksama. "Penguasa," ucapnya dengan hormat. "Zhaodao, saat ini kita sudah keluar dari gurun api dan kawasan terlarang sihir laut es, dan sekarang kita sudah berada di tanah hijau klan api." Sambil menunjuk titik pada peta yang ada di tangannya. "Baik penguasa, lalu kemana tujuan kita selanjutnya?" "Bergerak menuju tanah suci pohon emas Yuzi," jawab King Ruo sambil naik ke atas punggungnya. "Baik penguasa." Lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Di atas punggung Huo Zhaodao, sus, Long Chen muncul di sisi King Ruo. "Penguasa," ucapnya dengan hormat. "Long Chen, apa yang kamu pahami dari klan Shen Guoshi Ziliao?" tanya King Ruo sambil memulihkan kekuatannya dengan menyerap kristal jiwa abadi dengan tenang. "Sebagai klan kuno pengobatan, tentu saja mereka memiliki hubungan dengan klan tabib dewa," jawab Long Chen dengan serius. "Maksudmu mereka juga keturunan dari Shen Guoshi Yisheng?" "Benar penguasa." King Ruo terdiam, menganggukkan kepalanya lalu menatap Long Chen dengan serius. "Lalu apakah kamu tahu bagaimana mereka tiba-tiba ada di kawasan barat?" "Mengenai hal itu hamba tidak tahu, penguasa." "Baik," ucap King Ruo sambil berbincang-bincang santai, lalu meminta Long Chen kembali ke dalam dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, King Yongjun dan para penghuni jiwa dikejutkan dengan kawasan selatan dunia jiwa yang tiba-tiba menjadi dingin.
Sus. Mereka bergerak menuju sumber yang melepaskan kekuatan es tersebut. Tidak lama kemudian, Kim Yongjun dan rombongannya tiba di tempat itu. Tuan muda, ucap Long Yuwei yang ternyata sudah berada di tempat itu menyambut kedatangan Kim Yongjun dengan gembira. Paman, mohon penjelasannya. Menatap teratai es abadi yang tumbuh di atas kolam es biru yang melepaskan hawa dingin yang sangat ekstrim tersebut dengan penasaran. Tuan muda, ini adalah teratai es abadi yang sudah berusia jutaan tahun. Bunga teratai es ini sangat berharga, karena selain untuk meningkatkan kekuatan pelatihan, juga bisa digunakan untuk menyembuhkan luka jiwa, ucap Long Yuwei sambil terus menjelaskan kekuatan manfaat sumber daya tersebut dengan detail. Dari jauh, Rongki Mo dan rombongannya yang datang bersama Yin Gan menatap Kim Yongjun dengan perasaan ngeri, apalagi dari informasi yang mereka dengar dari Yin Gan mengenai keistimewaannya. Kekuatan yang tidak sesuai dengan usianya, sama seperti penguasa muda King Ruo yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, tubuh emas benar-benar menakutkan, ucap Rongki So berbicara pada Rongki Mo dan rombongannya melalui telepati. Benar. Tidak heran jika penguasa muda King Ruo sangat murka saat klan kita yang ingin melukai putranya. Menatap Kim Yongjun dengan perasaan tidak nyaman. Paman, ucap Kim Yongjun dengan ramah, menyapa Rongki Mo dan rombongan yang sedang menatapnya. Tuan muda, ucap Rongki Sou dan rombongan gelagapan, membuat Kim Yongjun tersenyum kecil. Paman, tenanglah, ucapnya berbicara pada rombongan tersebut dengan hormat. Setelah mendengar penjelasan mengenai kekuatan teratai es abadi, Kim Yongjun lalu meminta Long Yuwei sang naga es tersebut untuk berjaga di tempat itu. Baik tuan muda, ucap Long Yuwei dengan gembira. Setelah berbincang-bincang sejenak, Kim Yongjun lalu meninggalkan tempat itu, kembali ke istana giok biru. Di dunia luar, Huo Zhaodao terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. 2 hari kemudian, menjelang pagi, mereka akhirnya tiba di perbatasan tanah suci pohon emas Yuzi. Penguasa, kita telah tiba di perbatasan, ucap Huo Zhaodao sambil mengurangi kecepatannya. Baik, terima kasih, ucap King Ruo sambil membuka matanya, menatap kawasan hijau yang ada di hadapannya dengan tenang. Zhaodao, berhenti di sana, ucap King Ruo sambil menunjuk gunung batu kecil yang mengambang di udara. Baik penguasa. Sambil bergerak menuju gunung batu tersebut, sosoknya tiba di tempat lapang yang berada di atas gunung batu tersebut. Dengan tenang, King Ruo lalu melepaskan segel perisai ilusi, yang langsung menyelimuti dan menyegel tempat itu. Di dalam perisai ilusi, penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Huo Zhaodao dengan hormat. Menemui Patriark Klan Ziliao, setelah urusan di tempat itu selesai, kita akan bergerak menuju lembah darah kuno, jawab King Ruo dengan tenang. Baik penguasa. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo lalu mengeluarkan King Ling dan King Lian An di tempat itu. Tidak hanya itu, King Ruo juga mengeluarkan Huo Mingzi, Yuan Bai, Yuan Hei, Mai Xian, Mai Chao, dan Mai Sui. Penguasa, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. Aku ingin kalian melindungi An Er dan tempat ini. Baik penguasa. Dengan hormat, Ling Er, jika ada masalah, segera kabari aku, ucap King Ruo dengan serius. Baik kakak. Setelah mengecup kening King Lian An dengan lembut, King Ruo lalu keluar dari tempat itu. Sosoknya keluar dari perisai ilusi, lalu bergerak menuju klan Shen Guoshi Ziliao dengan tenang. Sosoknya melesat dengan kecepatan puncaknya. Di dalam mantra formasi ilusi. Saudara sekalian, aku ingin kita membagi tugas perlindungan, ucap Huo Mingzi. Baik saudara, kami mengerti, ucap Yuan Bai lalu membagi tugas penjagaan. Setelah membagi tugas, mereka lalu berpamitan pada King Ling, lalu bergerak ke berbagai arah, untuk melindungi tempat itu dari berbagai sisi. Setelah Yuan Bai dan rombongannya pergi, King Ling lalu membawa King Lian An beristirahat di bawah pohon besar, sambil menikmati suasana di tempat itu dengan tenang. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju kawasan terdalam klan Shen Guoshi Ziliao.
Setelah hari mulai terang, King Ruo akhirnya mulai melihat beberapa bangunan pengintai, berdiri di atas gunung batu kecil yang mengambang, namun tampak kosong. Sus, sus. King Ruo terus bergerak dengan tenang, hingga tiba-tiba dirinya merasakan beberapa aura dari belakang bergerak mengikutinya. Karena tidak ingin menanggapi keberadaan aura itu, King Ruo terus bergerak, hingga tiba-tiba ratusan anak panah emas melesat dari arah depan menyerangnya. Apa? King Ruo terkejut heran, sambil bergerak menghindari anak panah emas yang juga ikut bergerak mengejarnya. Sus, sus. Sebagian anak panah emas itu membagi diri, menyerang rombongan yang bergerak di belakangnya. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema, memecah keheningan tempat itu saat anak-anak panah itu beradu dengan pukulan yang dilepaskan oleh King Ruo dan rombongan yang berada di belakangnya. Senjata dewa tingkat tinggi, anak panah ini ternyata ditandai dengan tanda suci. King Ruo membatin sambil melepaskan tamparan, menghalau anak-anak panah yang terus muncul tersebut. Sus, sosoknya melesat sambil melepaskan perisai ilusi, lalu mengeluarkan Huyan Lan, Mao Tang, Ma Bing, Long Chen, Long Ke dan Long Fu di tempat itu. Long Chen, kalian pergi dan lindungi An Er, aku khawatir ini adalah serangan dari klan lain. Hindari pasukan yang ada di belakang, ucap King Ruo berbicara pada mereka dengan serius sambil menghalau anak-anak panah yang terus bermunculan. Baik penguasa, sambil menunggu waktu untuk bergerak. Setelah memberi pengarahan pada Long Chen dan rombongannya, King Ruo lalu bergerak maju, mendekati sumber anak panah itu dengan tenang. Duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema mengguncang kawasan itu. Dari jauh, ratusan pasang mata yang bersembunyi di balik perisai ilusi, menatap kemunculan King Ruo dengan khawatir. Sangat kuat, serangan panah emas kita bahkan tidak mempengaruhinya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Pasukan tombak, bersiaplah. Baik, ucap ratusan sosok lainnya bersiap menunggu perintah. Di belakang King Ruo ratusan sosok lainnya terus ikut bergerak mendekati sumber anak panah itu dengan mengikuti jejak King Ruo. Saudara, hentikan serangan, aku datang untuk meminta pertolongan bukan untuk membuat masalah, teriak King Ruo sambil menghalau anak panah emas yang terus muncul menyerangnya. Setelah melihat King Ruo yang masih menjaga jarak tersebut, ratusan anak panah emas itu akhirnya mereda. Akhirnya, ucap King Ruo dengan tenang saat serangan anak panah itu mereda. Sus, sosoknya bergerak, mendekati tempat persembunyian pasukan yang melepaskan serangan anak panah emas tersebut dengan tenang. Pada saat dirinya hendak mencapai tempat itu, tiba-tiba udara bergetar, membuat King Ruo segera bergerak mundur bersamaan dengan munculnya ratusan tombak emas yang melesat seperti kilatan cahaya. Apakah kamu pikir kami anak kemarin sore? Suara dari balik perisai ilusi berbicara pada King Ruo dengan keras. Duar, duar. Ledakan dahsyat kembali bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Tidak hanya menyerang King Ruo, tombak emas itu juga menyerang pasukan yang berada di belakangnya. Sus, sus. King Ruo bergerak menghindari tombak emas yang ikut bergerak mengikutinya dengan kesal. Beraninya kalian menjadikanku umpan serangan, ucap King Ruo sambil bergerak mundur. Sus. Pedang perak muncul di tangan kanannya. Matilah kau, teriaknya dengan keras sambil melepaskan tebasan pada pasukan yang tidak dikenalinya tersebut, dan mengejutkan pasukan yang berada di balik perisai ilusi. Slas. Tebasan seperti bulan sabit perak muncul, melesat ke arah pasukan tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat menewaskan semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 5 dengan seketika. Sus, sus. Cipratan darah yang menyembur dengan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah, mengejutkan pasukan kecil itu. Mundur, teriak pemimpin pasukan memberi perintah, bergerak menjauh dari King Ruo yang tampak murka tersebut. Selas tebasan pedang kembali muncul, menebas mereka yang masih berada di dalam jangkauannya. Duar, duar. Ledakan dahsyat kembali bergema, menebas beberapa sosok dan menewaskan mereka. Setelah pasukan kecil itu pergi, secara perlahan tempat itu menjadi hening, saat serangan tombak emas itu juga ikut mereda.
Dengan tenang King Ruo membalikan wajahnya menatap pasukan yang masih bersembunyi di balik perisai ilusi. Saudara, apakah kalian masih tidak percaya padaku? Jika demikian panggilkan aku tetua Ziliao Gu, Ziliao Namgong, Ziliao Tang Ye, Ziliao Lang Xiao dan Ziliao Heng, ucap King Ruo sambil berdiri di tempatnya. Tanpa bergerak sedikitpun, di balik perisai ilusi. Saudara, apakah kita harus mempercayainya? Biarkan saja, ini adalah perintah patriark, dan aku tidak ingin mengambil risiko. Tapi saudara, dia mengenal para tetua tingkat tinggi. Sudah aku katakan, ini adalah perintah dari patriark. Saudara terlalu kaku, bukankah dia juga sudah membantu kita menghalau musuh? Sambil menggelengkan kepalanya, saudara, kamu jangan naif. Para pemimpin sekte bahkan tidak ragu untuk mengorbankan dan membunuh murid mereka. Jika sosok itu adalah salah satu dari pemimpin sekte yang kejam itu, saudara bisa apa? Tapi saudara, setidaknya kita harus memastikan identitasnya, siapa tahu tetua Gu benar-benar mengenalnya. Jika dia adalah sosok penting, apakah saudara berani bertanggung jawab? Perdebatan kecil tersebut membuat suasana di tempat itu menjadi tidak tenang. 3 kilometer di hadapan mereka. King Ruo masih berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun, sambil menunggu tanggapan dari kelompok yang bersembunyi di balik perisai ilusi. Di tempat lain, Sus, Long Chen dan rombongannya tiba di tempat persembunyian King Ling dan yang lainnya. Long Chen, apa yang terjadi? Tanya King Ling dengan serius. Penguasa putri, ada kelompok asing yang ingin memasuki klan Ziliao dan sepertinya ingin membuat masalah. Lalu bagaimana dengan kakak Ruo? Dengan wajah serius. Penguasa baik-baik saja, penguasa putri, jawab Long Chen menjelaskan. Lalu apakah ada aura abadi? Tidak ada penguasa putri. Syukurlah, ucap King Ling dengan tenang. Di tempat lain. Sepanjang hari King Ruo masih berada di tempatnya menunggu tanggapan dari klan Ziliao dengan tenang. Sepertinya klan ini benar-benar tidak ingin menerima orang lain, ucapnya pelan sambil menatap langit yang sudah mulai gelap. Semoga langit memberi kemudahan di alam perang, ucapnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Pada saat sedang bergerak pergi, tiba-tiba dari arah yang berbeda King Ruo merasakan kehadiran aura yang sangat kuat, bergerak mendekati tempat itu. Serangan susulan, ucapnya sambil menatap ribuan sosok yang bergerak mendekatinya. Sus, pasukan dengan senjata lengkap itu berhenti 1 kilometer dari tempat King Ruo berada. Tetua, itu sosok yang menyerang kami sebelumnya, ucap salah satu pemuda, menunjuk King Ruo dengan pedang yang ada di tangannya. Apakah kamu yakin? Benar tetua, dengan wajah serius. Nak, siapa kamu sebenarnya? Mengapa ikut campur urusan kami? Dengan tatapan tajam, tetua, aku hanya pengunjung yang ingin meminta bantuan klan Ziliao, jawab King Ruo. Tapi mengapa kamu membunuh orang-orangku? Itu karena mereka memanfaatkan kehadiranku sebagai umpan serangan, jawab King Ruo dengan jujur. Apakah benar demikian? Tanya sosok tersebut pada pemuda yang ada di sisinya. Ah, banyak alasan, ucap pemuda yang berada di sisi tetua itu kesal. Tetua, jika kalian ingin menyerang dan menangkapku, maka aku akan melawan dan membunuh kalian. Tapi apa kalian ingin menyerangku lagi? Silakan, ucap King Ruo dengan serius. Membuat ribuan pasukan dengan senjata lengkap itu terdiam. Tetua, sebaiknya kita tidak menyinggung pemuda ini. Sebelumnya kami telah melihat kekuatannya. Tebasan pedangnya itu identik dengan serangan klan Dewa Bulan. Menyerang pada malam hari bukalah tindakan yang bijaksana. Seorang murid berbicara. Lalu bagaimana jika dia ikut campur? Setelah diabaikan dengan berdiri di tempat itu sepanjang hari, apakah mungkin dia akan membantu mereka yang tidak tahu berterima kasih itu? Baiklah, terima kasih saran kalian. Lalu menatap King Ruo yang masih berdiri di tempatnya. Nak, tinggalkan tempat ini, kami ingin membuat perhitungan dengan mereka, ucap sosok paruh baya tersebut dengan serius. Baik, ucap King Ruo sambil menjauh dari tempat itu. Bersamaan dengan kepergian King Ruo, pasukan bantuan dari klan Ziliao pun tiba.
Tuan muda, ucap seseorang memanggil, membuat King Ruo menghentikan pergerakannya, lalu mengarahkan pandangannya pada sosok yang memanggilnya. Tetua Gu, maaf aku sedang ada urusan, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu, membuat Ziliao Gu dan rombongannya saling berpandangan. Tuan muda, ucap Ziliao Namgong hendak bergerak namun ragu saat melihat pasukan musuh yang bersiap menyerang. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa berada di tengah pasukan musuh? Tanya Ziliao Gu dengan serius, membuat pemimpin pasukan dan rombongannya terdiam dengan wajah pucat pasi. Tetua, pemuda itu sudah berada di tempat itu sepanjang hari, tapi... Plak-plak, tamparan keras menghantam wajah murid itu hingga melepaskan giginya. Keparat, apa yang kalian lakukan? Dia adalah orang yang telah menolong Tetua Agung. Tanpa bantuannya kami semua pasti sudah mati di hutan gelap, tapi kalian, bibir Ziliao Gu bergetar menahan emosi yang membuatnya memuntahkan darah segar. Bajingan kecil kalian, sambil menerjang murid itu hingga terlempar ratusan meter. Tetua, sebelumnya aku sudah menasehati saudara Gongi, tapi dia tidak mengizinkan, ucap seorang murid sambil menjelaskan kedatangan King Ruo hingga tindakannya yang membantu musuh yang hendak menyusup di tempat itu. Bajingan, siapa yang mengajarimu menjadi bodoh seperti ini? Ucap Ziliao Namgong dengan wajah memerah, menampar pemimpin murid yang ada di hadapannya dengan sangat kesal. Di tempat lain, beberapa pemuda menahan King Ruo yang hendak meninggalkan tempat itu. Ternyata kamu mengenal para tetua mereka, ucapnya dengan tersenyum sinis. Benar, namun bukan berarti aku akan membantu mereka, ucap King Ruo dengan tenang sambil meminta murid itu tidak menghalanginya. Kami tidak yakin jika kamu akan diam saja, setidaknya biarkan kami memastikan bahwa kamu tidak akan terlibat apalagi mengingkari kata-katamu. Sambil mengeluarkan rantai perak hitam. Tuan-tuan, aku bukan anak kecil yang menganggap kata-kata sebagai sebuah permainan. Minggir, karena aku tidak ingin terlibat dengan masalah kalian, ucap King Ruo dengan serius, membuat para pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Apakah ada yang lucu? Tanya King Ruo dengan tatapan tajam. Tentu saja, gaya bicaramu seolah-olah kamu itu adalah orang paling penting di tempat ini. Sepertinya memang demikian, karena jika tidak penting, mengapa kalian harus repot-repot mengurus dan mempermasalahkan kehadiranku? King Ruo yang mulai merasa terganggu oleh para murid yang tiba-tiba terdiam itu, menatap tetua yang mimpin rombongan tersebut dengan tajam. Tetua, ucapnya menatap sosok paruh baya tersebut dengan penuh arti. Nak, rantai perak itu hanya mengikat. Panggil mereka sekarang, jika tidak jangan salahkan aku, ucapnya mulai gusar. Nak, kami, kilatan cahaya perak muncul, menebas ke 6 murid tersebut dan menewaskan mereka seketika. Darah menyembur dari tubuh yang terjatuh tersebut. Bagaimana bisa, ucap semua orang dengan bergidik ngeri. Dia membunuh kultivator semi-abadi tingkat 5 seperti memotong tahu. Di tempat lain, Ziliao Gu dan rombongannya bahkan tidak dapat berkata-kata, hanya menatap King Ruo dengan perasaan bersalah. Aku bukan anak kecil yang menganggap kata-kata sebagai permainan, dan aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kata. Jika kalian tidak terima tindakanku, silakan berdiri di hadapanku, ucapnya dengan tatapan tajam, membuat sosok paruh baya itu terdiam. Kamu benar-benar, bukankah sebelumnya kamu yang memintaku untuk pergi? Jika kamu tidak ingin aku pergi, silakan lakukan sendiri, ucap King Ruo sambil bergerak pergi. Bajingan, kamu telah membunuh orang-orangku, kamu harus mati, ucap tetua tersebut dengan murka. Sambil meminta pasukannya menyerang King Ruo. Mereka bergerak, mengepung King Ruo dari berbagai arah. Matilah kau, ucap King Ruo sambil bergerak, mengibaskan tangan kanan dan tangan kirinya yang melepaskan tebasan bulan sabit. Kilatan cahaya perak melesat, menebas dan memotong para murid yang mencoba menyerang dan ingin membunuhnya. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat, bersamaan dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah.
Sangat kuat, jika seperti ini, pasukan kita akan berkurang dengan cepat. Saudara, gunakan serangan dan senjata terkuat. Sambil bergerak menyerang King Ruo. Baiklah, ucap beberapa sosok paruh baya bergerak dan melepaskan serangan mereka. Kalian yang ingin mati, datanglah, ucap King Ruo sambil melepaskan serangan cahaya bulan. Dari jauh, saudara, dia semakin kuat, ucap Ziliao Lang Xiao, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Benar, ucap Ziliao Nam Gong dengan serius. Saudara Gu, apakah kita akan diam saja? Tanya Ziliao Tang Ye. Ziliao Gu menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu akan membuatnya murka, lagi pula jika kita memang ingin membantunya seharusnya kita melakukannya lebih awal, jawab Ziliao Gu yang masih tampak kesal tersebut. Tapi saudara, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ucap Ziliao Heng dengan serius. Saudara, lihatlah, apakah dia terlihat memerlukan bantuan kita? Jika kalian ingin membantunya, silakan. Baru saja Ziliao Gu selesai berkata-kata, Ziliao Nam Gong dan rombongannya langsung bergerak, mencoba membantu King Ruo. Tuan muda, kami pergi, teriak King Ruo sambil menebas pasukan musuh yang begitu berambisi membunuhnya tersebut dengan murka, membuat Ziliao Nam Gong dan rombongannya langsung mematung. Sudah aku katakan sebelumnya tapi kalian tidak percaya, ucap Ziliao Gu membuyarkan lamunan Ziliao Nam Gong dan rombongannya yang langsung bergerak mundur. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema dengan berbagai jenis serangan yang terus bermunculan dari berbagai arah, namun dari ratusan serangan itu, satu pun tidak ada yang mengenai tubuhnya, membuat pemimpin pasukan itu menjadi frustrasi. Dalam waktu singkat, King Ruo bahkan sudah menewaskan hampir 200-an murid, namun tanpa terlihat kelelahan. Selas, selas. Tebasan cahaya bulan memotong beberapa tetua dan menewaskannya, membuat murid yang sebenarnya sudah sangat ketakutan tersebut bergerak mundur. Bajingan ini benar-benar sangat kuat, mundur. Teriak pemimpin pasukan, menjauh dari King Ruo yang terus melepaskan tebasan mematikan. Selas, selas. Tebasan itu memotong para kultivator tingkat rendah hingga mereka yang berada di tingkat 8, membuat murid tersebut langsung semakin ketakutan. Bersamaan dengan mundurnya prajurit tersebut, ribuan murid klan Ziliao langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan keluar dari tempat persembunyiannya menyergap pasukan yang sudah tercerai-berai tersebut. Duar, duar. Pertempuran besar terjadi, membuat suasana di tempat itu semakin kacau. King Ruo yang dari awal memang tidak ingin terlibat dalam kekacauan tersebut langsung bergerak pergi. Sus, sosoknya melesat seperti kilatan cahaya, menjauh dari tempat itu. Dari jauh, Ziliao Gu dan rombongannya hanya bisa menggelengkan kepala, menatap kepergian King Ruo dengan perasaan bersalah. Saudara, apakah aku harus mengejarnya? Tanya Ziliao Tang Ye. Sebaiknya tidak. Di klan mungkin hanya kita yang dapat menerimanya, tetapi tidak dengan patriark dan tetua agung, apalagi jika sampai identitasnya terungkap, ucap Ziliao Heng. Saudara benar, karena bagaimanapun juga leluhur kita tewas di tangan leluhurnya. Ziliao Nam Gong menanggapi. Ziliao Gu menggelengkan kepalanya. Saudara Lang Xiao, Saudara Heng, segera susul dan ikuti dia, aku tidak ingin kita membuat masalah dengannya. Jika masalah di tempat ini selesai, aku akan menyusul kalian, tahan dan tunggu hingga aku tiba. Ingat untuk tidak membawanya ke klan, ucap Ziliao Gu dengan serius. Baik saudara, lalu memisahkan diri, meninggalkan pertempuran. Di pihak lain, pemimpin pasukan musuh yang sebelumnya mengabaikan kata-kata King Ruo hanya bisa menyesali diri, sambil mengarahkan pasukannya untuk menahan serangan murid klan Ziliao yang kini semakin beringas. Di tempat lain, King Ling dan rombongannya terus mendengar ledakan suara pertempuran duduk di tempat persembunyiannya dengan tenang. Mereka yakin bahwa King Ruo akan baik-baik saja, terutama King Ling yang sedang menjaga King Lian An yang tertidur pulas di atas pangkuannya. Kemampuan King Ruo yang mampu mengimbangi kekuatan lawan yang berada di tahap abadi, bahkan mampu membunuh abadi tingkat 2 membuatnya merasa tenang. Tidak lama kemudian,
Long Chen yang sebelumnya ditugaskan untuk mengawasi pertempuran itu kembali. Penguasa putri, terjadi pertempuran besar antara klan Shen Wengsui dengan pasukan klan Shen Guoshi Ziliao di luar wilayah terlarang klan mereka, namun aku tidak melihat keberadaan penguasa. King Ling menganggukkan kepalanya. Mungkin kakak sudah berada di dalam klan, ucapnya menanggapi laporan Long Chen dengan tenang, lalu meminta mereka untuk tetap bersiaga. Di tempat lain, King Ruo yang sedang menjauh dari pusat pertempuran, tiba-tiba merasakan dua kekuatan terus bergerak mengikutinya. Ada yang ingin mencari mati, ucapnya lalu berhenti. Menunggu kedua sosok yang terus bergerak mengikutinya tersebut, Sus, Ziliao Langxiao dan Ziliao Heng muncul di hadapan King Ruo. Tuan muda, tunggu dulu, ada yang ingin kami bicarakan, ucap Ziliao Langxiao dengan hormat. King Ruo yang memang tidak memiliki rasa dendam pada kedua sosok itu menanggapi permintaan mereka dengan santai. Tetua, bicaralah. Tuan muda, telah terjadi kesalahpahaman pada pasukan yang berjaga, ucap Ziliao Heng yang langsung menghentikan kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Tetua, aku sudah tidak ingin mendengar alasan seperti itu. Tapi tuan muda, tetua, menurutku tindakan kalian benar-benar sangat tidak masuk akal, ucapnya dengan datar. Tapi tuan muda, King Ruo menggelengkan kepalanya. Tetua, aku rasa tidak ada hal yang perlu kita bicarakan lagi, aku undur diri. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan muda, mohon untuk menunggu sejenak, biarkan saudaraku bertemu dan menjelaskan ini semua. Tiba-tiba wajah King Ruo memerah, menatap kedua sosok paruh baya itu dengan sorot mata tajam. Menunggu, tetua, aku sudah berdiri sepanjang hari. Aku sudah mengemis dan merendahkan harga diriku. Apakah masalah ini begitu penting? Tetua anggap saja aku tidak datang, lagi pula aku juga tidak mempermasalahkannya. Jika kalian masih mengikutiku, jangan salahkan aku. Membuat Ziliao Langxiao dan Ziliao Heng tanpa sadar bergerak mundur. Tuan muda, ini semua karena kami tidak ingin persahabatan kita menjadi musuh. Aku juga tidak pernah menganggap kalian sebagai musuh, apalagi ingin menjadi musuh kalian, namun tindakan kalian sama konyolnya dengan leluhur kalian itu. Dulu leluhur kalian Yi Sheng mempermalukan leluhurku King Tian dengan menganggap nyawa leluhur King Yu sebagai mainan, kini kalian juga mengikuti jejaknya dengan mempermalukanku, sungguh ironis. Ucap King Ruo sambil bergerak pergi, meninggalkan Ziliao Langxiao dan Ziliao Heng yang terdiam mematung. Saudara, kita gagal, ucap Ziliao Langxiao, mendesah panjang. Akhirnya aku mengerti alasan Tuan Muda King Ruo tidak menggunakan serangan petir, ucap Ziliao Heng sambil menatap kilatan cahaya dari sosok King Ruo yang terus menjauh dari mereka. Benar, itu karena dia sudah tahu latar belakang kita, dan ingin menutupi identitasnya, ucap Ziliao Langxiao menanggapi. Tapi masalahnya kita bahkan lupa menanyakan tujuan kedatangannya. Jangankan menanyakan tujuan kedatangannya, menahannya saja kita gagal. Jika aku yang berada di posisinya, aku juga akan sangat kesal. Murid-murid bodoh itu benar-benar membuat masalah. Setelah kekacauan ini selesai, aku akan memberi mereka pelajaran. Ucap Ziliao Heng dengan sangat geram. Di tempat lain, sus, King Ruo bergerak dengan cepat. Di dalam pikirannya yang sangat dia khawatir saat ini adalah kesehatan King Lianan yang sudah berada di luar dunia jiwa dalam waktu yang cukup lama, apalagi dengan suasana wilayah kuno bagian barat yang sangat panas. Semoga An-Er baik-baik saja. Membatin dengan raut wajah khawatir. Sus. Sosoknya terus bergerak hingga akhirnya tiba di luar perbatasan klan Ziliao, dan terus bergerak menuju gunung batu kecil tempat King Ling dan King Lianan berada. Sosoknya muncul di hadapan King Ling yang sedang memangku King Lianan yang sudah tertidur. Ling-er, apakah An-er baik-baik saja? Menatap King Lianan yang tertidur pulas dengan perasaan bersalah. An-er baik-baik saja, sebelumnya memang tubuhnya sedikit panas, tapi kini sudah reda. An-er, maafkan ayah yang membuatmu tertidur di tempat seperti ini.
Membatin dengan perasaan sedih sambil meraba kening King Lian An dengan lembut. Sepertinya sudah baikan, ucapnya pelan. Kakak, bagaimana urusan di klan Ziliao? Tanya King Ling yang sedikit heran saat mencium bau darah dari tubuh King Ruo yang begitu kentara. Urusan di klan Ziliao sedikit ribet, jika menunggu masalah itu selesai, mungkin akan menunda perjalananku ke lembah darah kuno. Ling kita akan melanjutkan perjalanan, jawab King Ruo dengan lembut sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik kakak, ucap King Ling, lalu membawa King Lian An memasuki dunia jiwa. Setelah King Ling dan King Lian An kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu memanggil Long Chen dan rombongannya. Sus. Mereka muncul di tempat itu, menatap King Ruo dengan heran. Penguasa, apa yang terjadi? Tanya Long Chen dengan heran. Long Chen, klan Ziliao dalam masalah. Jika kita menunggu masalah itu selesai, mungkin itu akan memerlukan waktu cukup lama, dan aku tidak ingin tertahan di tempat ini, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi apakah penguasa tidak membantu mereka? King Ruo menggelengkan kepalanya. Itu adalah masalah mereka, dan aku tidak ingin ikut campur. Baik penguasa, dengan perasaan heran. Tidak biasanya penguasa melepaskan mereka yang mengganggu kenalan atau sahabatnya. Membatin, menatap King Ruo yang tampak tenang tersebut dengan heran. Baik, aku akan melanjutkan perjalanan, kalian kembalilah ke dalam dunia jiwa, kecuali Huo Mingzi, ucap King Ruo dengan tenang, sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, setelah Long Chen dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mengganti jubahnya. Mingzi, aku ingin memulihkan diri terlebih dahulu, ucapnya sambil menaburkan jutaan kristal jiwa abadi dan menyerapnya dengan perlahan. Baik penguasa, ucap Huo Mingzi dengan tenang. Di tempat lain, perbatasan kawasan terlarang klan Ziliao, Ziliao Gu dan rombongannya akhirnya dapat mengusir dan mengalahkan pasukan klan Weng Sui. Sus. Ziliao Lang Xiao dan Ziliao Heng menghampiri mereka, menemui Ziliao Gu yang tampak gembira. Saudara, bagaimana? Lalu di mana tuan muda itu? Ziliao Lang Xiao dan Ziliao Heng menggelengkan kepalanya. Maaf saudara, kami sudah berusaha tetapi dia menolak dan tidak ingin mendengarkan alasan apapun, ucap Ziliao Lang Xiao dengan serius, membuat wajah Ziliao Gu dan rombongannya yang sebelumnya begitu gembira kini tampak masam. Ini semua karena murid-murid bodoh itu, ucap Ziliao Namgong dengan kemarahan menyala. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi, kita sudah berusaha namun waktunya yang tidak tepat, ucap Ziliao Tang menenangkan semua orang. Benar, semoga kita tidak menyalakan api yang dapat membakar kita dan seluruh klan, ucap Ziliao Gu sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan sangat kesal. Di tempat lain, menjelang tengah malam, King Ruo yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya, sama seperti Huo Mingzi yang sebelumnya juga sedang mempersiapkan diri. Penguasa, ucap Huo Mingzi dengan waspada. Tenanglah, mereka tidak akan melihat kita, ucap King Ruo saat merasakan 5 aura semi-abadi tingkat 9 tahap dasar hingga tahap menengah bergerak mendekati mereka. Sus, 5 sosok paruh baya itu mengitari pandangannya lalu duduk dan beristirahat. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Biarkan suasana menjadi tenang, biarkan mereka terlena dengan kemenangannya, setelah itu kita akan bergerak. Baik, kali ini kita harus mendapatkan pohon emas Yuzi, jikapun kita gagal, setidaknya kita harus membunuh pohon itu, biar ini adil, ucap sosok lainnya berbicara. Saudara benar, setelah menjadi kuat mereka lupa pada kita, bahkan menganggap pohon emas Yuzi itu miliknya. Klan Ziliao benar-benar tidak tahu malu. Sosok paruh baya lainnya menggerutu. King Ruo dan Huo Mingzi yang mendengar percakapan kelima sosok paruh baya itu akhirnya mengerti, bahwa pohon emas Yuzi adalah pohon suci milik klan Shen Weng Sui yang dipinjam oleh klan Ziliao untuk membuat pil hidup berkelipatan. Penguasa, ucap Huo Mingzi, menatap King Ruo dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Pil hidup berkelipatan merupakan salah satu pil langka yang sangat berharga,
dapat digunakan untuk memulihkan pecahan jiwa dan meningkatkan masa hidup seseorang. Aku tidak menyangka jika pil itu dibuat dari intisari pohon emas Yuzi, ucapnya sambil tersenyum penuh arti. Tatapan King Ruo yang penuh dengan maksud tertentu tersebut membuat Huo Mingzi begitu terkejut. Penguasa, ucapnya ragu, menatap King Ruo dengan serius. Mingzi, sebelumnya mereka telah mempermalukanku, kebetulan sekali mereka memiliki sesuatu yang bagus dan bukan miliknya, ucap King Ruo sambil menjelaskan bagaimana dirinya dibiarkan berdiri dan menunggu sepanjang hari hingga malam di kawasan perbatasan terlarang klan Ziliao. Penjelasan King Ruo membuat darah api Huo Mingzi mendidih. Jika saja tidak ada kelima sosok paruh baya tersebut, mungkin dia sudah mengamuk di tempat itu. Mingzi, tenanglah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan Huo Zoudao dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucap Huo Zoudao dengan heran. Mingzi, Zoudao, aku ingin kalian membuat pengalihan, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencananya pada kedua kilin api itu dengan detail. Baik penguasa, ucap Huo Mingzi dan Huo Zoudao dengan serius. Setelah menjelaskan rencananya, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu dengan diam-diam. Saudara, ucap Huo Zoudao yang masih merasa heran dengan tindakan King Ruo yang sebelumnya hendak melanjutkan perjalanan, menatap Huo Mingzi dengan penasaran. Saudara, ternyata sebelumnya penguasa membohongi kita, yang sebenarnya terjadi ternyata klan Ziliao mempermalukannya, jawab Huo Mingzi sambil menjelaskan cerita yang dia peroleh dari King Ruo dengan detail, membuat kilin api ungu itu meneteskan air matanya. Keparat, ucap Huo Zoudao dengan murka menyala, perjuangan King Ruo demi King Lian-an dengan membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu membuatnya benar-benar tidak bisa menahan tangis. Andai saja penguasa tidak melarang, akan aku hancurkan klan Ziliao yang tidak tahu diri itu dengan nyawaku, ucapnya dengan terseduh. Sebenarnya penguasa tidak ingin mempermasalahkan hal tersebut, karena itu adalah hak mereka untuk memperlakukan siapapun dengan bebas. Namun informasi dari para tetua itu mengubah pikirannya, ucap Huo Mingzi sambil menunjuk kelima tetua dari klan Shen Wengsui yang berada tidak jauh dari tempat mereka berada. Klan tidak tahu diri itu memang seharusnya diberi pelajaran, ucap Huo Zoudao dengan kemarahan menyala. Saudara ingat, penguasa hanya ingin kita membuat pengalihan bukan? Saudara tenanglah, aku mengerti, ucapnya dengan serius. Tidak lama kemudian, setelah King Ruo pergi, kelima sosok tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Saudara, mereka sudah pergi. Baik, mari kita bergerak, ucap Huo Mingzi, lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya melesat, bergerak mengikuti kelompok tersebut. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak, memasuki kawasan terlarang klan Ziliao dengan teknik zirah bulan perak. Membaur di kegelapan malam, bergerak di antara gunung batu kecil, menyelinap di dalam kegelapan malam dengan tenang. Ternyata mereka benar-benar terlena oleh kemenangan tersebut. King Ruo membatin sambil terus bergerak dengan tenang. Setelah bergerak sepanjang waktu, King Ruo akhirnya melihat jaring emas raksasa transparan melindungi kawasan terlarang tersebut. Segel emas pencari jejak dan segel pembunuhan jaring emas, ucapnya sambil melepaskan segel cakram emas langit Ling, yang langsung membentuk susunan mantra formasi emas lainnya, yang secara perlahan membuat jaring emas menyala tersebut meredup. Sus! King Ruo melewati jaring emas itu dengan tenang, lalu bergerak menuju klan Ziliao yang berada di atas gunung batu raksasa. Sambil bergerak, King Ruo juga mengabari Huo Mingzi dan Huo Zoudao mengenai keberadaan mantra formasi emas pencari jejak, dan mantra formasi pembunuh jaring emas tersebut. Sus. Sosoknya terus bergerak, menuju kawasan utama klan Ziliao tersebut dengan tenang. Hingga akhirnya tiba di atas langit gunung batu raksasa tersebut dan bersembunyi di balik perisai ilusi. Ternyata tempat ini juga tidak dijaga, ucap King Ruo dengan heran sambil mengamati situasi yang ada di bawahnya dengan tenang. Sus, tahu-tahu muncul di sisinya. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Tahu-tahu, apakah kamu dapat mencari letak pohon emas Yuzi di bawah ini? Sepertinya hamba harus turun penguasa. Baik, lakukan dengan berhati-hati.
baik penguasa, lalu bergerak turun dari langit. Mereka benar-benar merasa aman di bawah perlindungan dan penjagaan segel mantra formasi. King Ruo membatin sambil mengamati situasi yang terjadi di bawahnya dengan tenang. Tidak lama kemudian saat dirinya sedang menunggu informasi dari Tao Tao yang sedang menyelinap di dalam klan, tiba-tiba suasana di dalam klan tampak menjadi ricuh. Swus, swus. Ratusan pasukan bergerak keluar dari gerbang klan, bersamaan dengan aktifnya segel kubah langit yang langsung menyelimuti gunung batu raksasa tersebut. Tapi sayang aku sudah berada di dalam, ucap King Ruo yang bersembunyi di balik perisai ilusi dengan tenang. Dari jauh terdengar sayup ledakan pertempuran yang menggetarkan tempat itu. Ini pasti ulah kelima tetua tersebut. King Ruo membatin, sambil meminta Huo Mingzi dan Huo Zaodao membuat pengalihan. Tidak lama kemudian, setelah suara ledakan berlangsung intens, King Ruo mendapat kabar dari Tao Tao bahwa dirinya menemukan pohon raksasa berdaun emas yang berada tepat di dalam aula utama istana klan Ziliao. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.